Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kunjungan kami ke Diskom Perindah Kabupaten Serang yang beranggotakan saya sendiri Dukudo Januarianto dan rekan saya Rafina Nelitena. Saya Suci Inaya. Saya Kawasan Ismaya. Oke, lalu kita akan menjelaskan sedikit tentang Diskom Perindah itu sendiri. Diskom Perindah atau Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serang merupakan instansi pemerintah daerah yang berfokus dalam pembinaan, pengembangan, dan pengawasan sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, perindustrian, serta perdagangan di wilayah Kabupaten Serang. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah atau SOTK, Diskom Perindah terbagi ke dalam suatu sekretariat, yang dimana ada 4 bidang teknis dan 2 unit pelaksana teknik daerah atau UPTD. Keempat bidang tersebut meliputi bidang koperasi, bidang UMKM, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian. Sedangkan 2 UPTD yang berada di bawah naungan Diskom Perindah itu adalah UPTD meteorologi legal dan UPTD pengelolaan pasar. Selanjutnya itu ada tugas dari tersebut dijelaskan oleh Revina. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Diskom Perindah Kabupaten Serang melaksanakan pelayanan administratif secara fleksibel, yaitu dapat dilakukan secara langsung maupun secara daring. Untuk pelayanan daring, Diskom Perindah memanfaatkan sistem online single submission, yaitu OSS, sebagai bagian dari pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam skema ini, Diskom Perindah tidak langsung menerbitkan izin, melainkan berperan sebagai dinas teknis yang bertugas melakukan verifikasi teknis terhadap permohonan izin yang diajukan oleh pelaku usaha. Proses penerbitan izin sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang yang juga terintegrasi dalam layanan mall pelayanan publik. Dengan demikian, Diskom Perindah bertugas memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen teknis, baik melalui verifikasi online di OSS maupun melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Dalam mendukung kelancaran pelayanan dan penyajian data, Diskom Perindah Kabupaten Serang menggunakan berbagai aplikasi untuk memperbaharui update data sektor-sektor yang menjadi kewenangannya. Lalu itu ada tantangan dari instansi Diskom Perindah itu sendiri yang dijelaskan oleh Faus. Baik, jadi tantangan utama yang dihadapi Diskom Perindah dalam pelayanan publik meliputi kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan peralatan, dan rendahnya kapasitas SDM. Jumlah pegawai yang tersedia saat ini jauh dari ideal berdasarkan beban kerja yang ada. Sebagai contohnya, untuk bidang industri, dari kebutuhan 12 pegawai ideal yang tersedia hanya sekitar 5 orang. Sehingga banyak tugas yang harus ditangani oleh SDM yang jumlahnya minim. Proses rekrutmen pegawai baru tidak bisa dilakukan secara bebas karena sudah diatur oleh ketentuan dari pemerintah pusat melalui Menpan-RB dan Mendagri, termasuk pembatasan rekrutmen honorer PNS maupun PPPK atau P3K. Di sisi anggaran, kebijakan efisiensi pasca pandemi membuat Diskom Perindah harus berhemat dalam operasionalnya, termasuk untuk kebutuhan perjalanan dinas ke 29 kecamatan dan 326 desa yang seringkali tidak tercover secara optimal oleh anggaran yang tersedia. Kekurangan ini juga berdampak pada keterbatasan pembaruan perangkat keras seperti komputer, padahal pelayanan berbasis aplikasi digital membutuhkan perangkat dengan spesifikasi tertentu agar dapat berjalan optimal. Pembelian peralatan baru terbentur kebijakan larangan belanja modal yang diberlakukan secara nasional. Kapasitas pegawai menjadi tantangan lain. Dengan cepatnya berkembangnya teknologi, seharusnya pegawai mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala. Namun, karena keterbatasan anggaran, peningkatan kapasitas lebih banyak bergantung pada inisiatif individu masing-masing pegawai. Akibatnya, pekerjaan administratif dan teknis banyak bertumpu pada pegawai-pegawai tertentu saja. Kondisi ini semakin diperberat karena mayoritas pegawai Diskom Perindah saat ini sudah mendekati masa pensiun, sehingga regenerasi tenaga kerja menjadi hal yang sangat mendesak. Oke, mungkin itu saja yang sudah kami paparkan. Adapun kesimpulan yang dari kelompok kami ingin jelaskan yaitu Suci akan menjelaskan. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi pelaksanaan administrasi publik di Diskom Perindah Kabupaten Serang menunjukkan kemajuan melalui pemanfaatan teknologi digital seperti OSS, SINAS yang mendukung efisiensi dan aksi layanan.
infrastruktur, dan anggaran. Beberapa layanan masih dilakukan secara manual, menghambat efektivitas birokrasi. Karena itu, diperlukan langkah lanjutan berupa pelatihan, peningkatan kapasitas digital, dan koordinasi antar bidang agar pelayanan publik menjadi lebih optimal dan responsif. Oke, mungkin itu saja dari kelompok